Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, di mana kita mengenang ketika Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor kuda. Keledai dengan sebuah tema telah mengosongkan dirinya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyambut Yesus Kristus yang mengasihi dan memanggil kita untuk mengikuti jalannya. Hosana Raja Daud. Dengan hati yang penuh syukur dan hormat kepada Dia, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena keselamatan yang Ia berikan bagi kita. Puji namanya dalam pujian segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kau terus. Sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji Kau dalam rangkakan. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertaimu juga. Mazmur 31 ayat 10 sampai 19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku. dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, Telah menjadi seperti barang yang pecah. sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan.
Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dalam dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Mati kalemi opua kunani mentirerun daang kula kasirisa rampanan na opua kamu mau buntu batungku kamu motu tambaku kungku lan supala mikwa tukuni sorong kenangku. Landa dengan tenangku matahari datangku kamasena opangku landa kebahagiaan apa mati kalemi lakuni sande mak pasare rinding palana opa masokan tongan komi puang. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan perintah mengasihi dari Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan
semua harta yang kumiliki. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari Bapak Ibu kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala keterbatasan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengenang saat putramu Yesus Kristus memasuki Yerusalem dengan kerendahan hati yang begitu dalam. Namun kami mengakui, ya Tuhan, bahwa seringkali kami gagal meneladani kerendahan hatinya. Kami lebih sering mencari kemuliaan diri sendiri daripada mengutamakan kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa dalam keangkuhan kami sering mengabaikan panggilan-Mu untuk melayani dan mengasihi sesama dengan tulus. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa kami mudah terperangkap dalam kebanggaan dan egoisme dan melupakan teladan Kristus yang merendahkan dirinya demi keselamatan kami. Di saat kami menyambut Raja yang datang dengan kerendahan hati, kami menyadari betapa seringnya kami memberontak terhadap jalannya yang penuh kasih dan kelembutan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lemah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, sebagai hamba Allah, saya akan menyampaikan berita anugerah dari Allah yang diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Mari kita bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita dalam pelayanan dengan diiringi pujian, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan. Kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan
duka mencekam, janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Ini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Penuangan Natura. Ya, pun masih dijalankan, ada Natura untuk pembangunan. Ikan mas 2 ekor. Pira 100 pisang peluang, 100 peluang, 100 pentalun. Yang tak mau 5 mina abang koi mati. Indah hutan Rabisa Solabuana, daun Rabisa Solabuana, ya, untuk pembangunan. Kira tak mau? Tidak mau? Melodi ini mengurang lupa, segar. Tak mau? 50 penduan, 50 pentalon. Demi pokok. Demi pokok. Bawang merah untuk pembangunan. 50 pisang, 50 pisang. Budak lu kamu lantai mi 50 pisan penduan, 50 pentalun ala kita. Buah apa pisan itu? Buah naka. Talu lantai. Ya, pira? Pira? Pira damai? 100 pisan. Pisan penduan, 100 pentalun. Yang kama miliam mina abang kami mati. Ya matu tu Natura, kulit semangat lako kamu tu mangkam pasaka di Natura sia. Kamu tu umpas itu kak seng, nah pasake pun matua, kulit semangat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini atas waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami boleh memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu lewat persembahan, baik itu lewat Natura maupun pundi persembahan. Kiranya boleh dipergunakan dengan baik di dalam pelayananmu. Dan yang masih sisa pada diri kami masing-masing, ajar kami menggunakannya dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat pujian, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu disambung oleh vokal grup PKB. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Resu mangala kopuang, Resu mangala kopuang, tuku mangasukan, Resu mangala kopuang.
Ya, terima kasih kepada PKB yang sudah memuliakan Tuhan, sudah menguatkan kita dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan kita akan semakin diteguhkan untuk menerima firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan bacaan firman Tuhan yang kita akan dengarkan, dibacakan, dan untuk kita renungkan. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman-Nya dibacakan, diberitakan untuk kita renung, mari kita berdoa. Di Minggu Palmarum ini Tuhan, di hari Minggu yang Tuhan kuduskan bagi kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan. Kami boleh beribadah, menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dibacakan untuk kami renungkan bersama-sama. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang diberitakan bagi kami boleh sungguh-sungguh membawa kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai umat-Mu, sebagai murid-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, pakai kami semua yang Tuhan telah perlengkapi hari ini untuk membaca dan memberitakan kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan yang kedua pada hari ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani memberontak dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara bila ia mendekat kepadaku? Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah lusan. Nyengat akan memakan mereka. Firman Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari Filipi pasal 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama-sama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Pure sumangapun. Tukadami Tukadami pure sumanga Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat memperingati Minggu Palmarum, di mana kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus yang dielu-elukan, disambut dengan penuh sukacita di Yerusalem menuju penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Karena itu minggu ini keempat bacaan perenungan kita mau menunjukkan kepada kita bahwa Kristus, Tuhan kita, Sang Anak, dalam mengosongkan dirinya untuk menjadi teladan bagi kita, para murid yang diutus Tuhan di tengah dunia ini. Karena itu, seperti Kristus yang siap menjadi hamba, yang lidahnya diajar, telinganya
dipertajam kita pun hari ini melalui firman Tuhan yang diberi kesempatan untuk mendalami bagaimana Kristus Tuhan kita yang telah mengosongkan dirinya. Ya, ini menjadi tema perenungan kita. Lan basa toraya nakua sangadinna umpa bongko kaleh. Bisa pekutan alako kita kombongan. Den morakah tapa bongko kaleta. Saya di kedikwa umpa bongko kaleh na to bongko. Umpa bongko kaleh. Yesus perlihatkan kepada kita. Dia menanggalkan dirinya. Dan dia turun sampai ke tingkat di mana ia dianggap tidak memiliki apa-apa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita, dia Tuhan, tapi dia menanggalkan ketuhanannya itu. Natampe napatorro, dia menjadikan dirinya ini seperti orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia meninggalkan hak istimewanya. Dia turun sampai ke tingkat yang paling rendah. Ketika dia mengosongkan dirinya, hampir tidak ada orang yang mengerti siapa dia sebenarnya. Ia secara lahiriah sebagai manusia. Dia adalah seorang pemuda ketika itu. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Dan Alkitab katakan bahwa ayahnya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Itu secara lahiriah. Dia mengosongkan dirinya. Dia, kalau kita membaca kitab Kolose pasal 1 ayat 19. Di situ dikatakan bahwa seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam diri Yesus. Jadi bukan setengah kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam dirinya. Bahkan semua setara sama dengan Allah. Maha kuasa, maha mulia, maha kasih, dan lain sebagainya. Kristus memiliki segalanya. Namun dengan kerendahan hati, ia mengosongkan semuanya itu. Dia bertindak seolah-olah ia tidak mempunyai apa-apa. Artinya Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, dengan sengaja Yesus Kristus itu meletakkan atributnya, posisinya sebagai Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi Yesus bukan hanya menjadi manusia, tetapi Yesus menjadi manusia yang begitu rendah. Sama seperti budak yang tidak menerima imbalan apapun
untuk apa yang dikerjakannya. Kenapa Allah lakukan itu Bapak Ibu? Kenapa dia mau meninggalkan kealahannya? Kenapa dia mau menjadi manusia, bahkan menjadi hamba? Menjadi sama seperti budak yang diperlakukan. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, betapa Kristus menderita, dihina, dicaci maki, bahkan dia disalib. Salib itu adalah simbol penghinaan Bapak Ibu. Kenapa Yesus mau menerima semua itu? Kenapa dia mau melakukan itu? Padahal dia adalah Allah. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi pengharapan bagi kita orang percaya. Bahwa Kristus Tuhan kita, dia turun pada tingkat yang sangat rendah. Ya kayak kita torotolino bayi noka kita. Mau menjadi budak. Mau merendah. Iya yang terjadi. Banyak orang yang mau ditinggikan. Banyak orang yang mau dipuji-puji. Iya biasa duka terangin aku tahu ke situru ke imale. Nah dilandi mau tu banwana. Aku talendo pada lo jatuh lantang-lantangku. Lek biasa komirangi susah. Dia mengucapkan kata merendah sekalipun melongli tu banwana. Panakwa secara merendah. Talendo opa jatuh lantang-lantang. Apa den duga tu tahu mak kada susito? Anna tira itu kumua. Oh, nakua oh ya lantang-lantang na. Melong litu bahan wana. Ada orang yang hanya berkata demikian. Apa sih tungan nalan aku ampokade kumua tira iban wangkue. Oh ida kakukua kumua lantang-lantang pa. Melong. Kerendahan hati sudah diperlihatkan oleh Yesus. Apa maknanya ini bagi kita Bapak Ibu? Apa yang Tuhan mau katakan kepada kita umatnya tentang mengosongkan diri? Yesus telah mengosongkan dirinya. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, dia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Bapaknya. Apa mau Bapa kepada dirinya? Ya mau tahu apa yang Allah katakan kepadanya, semua dilakukan. Sekalipun itu harus melalui penderitaan. Dalam salib. Yesus mau katakan bahwa dengan mengosongkan diri, umatnya akan bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Nah ini yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang saat itu sementara dalam masalah, menuju perpecahan. Karena itu pengajaran Rasul Paulus kepada umat meneladani Kristus yang walaupun adalah Tuhan, tetapi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia menganggap lebih utama menyelamatkan manusia berdosa, lebih utama kepentingan manusia daripada dirinya sendiri.
Paulus katakan walaupun dia Allah tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena itu dia tanggalkan, dia tinggalkan, dia lepaskan. Lalu dia datang sebagai seorang hamba. Dia melayani murid-muridnya, umatnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki adalah tugas seorang hamba kepada tuannya. Tapi yang Yesus lakukan sebaliknya. Ini simbol kerendahan yang dinyatakan oleh Kristus. Dia kosongkan dirinya. Dia menolak untuk menggunakan sifat-sifat kealahannya untuk kita teladani sebagai hamba Allah. Bagaimana kita pun berusaha untuk melakukan merendahkan dirinya untuk menyelamatkan manusia berdosa, menyelamatkan dunia, menerangi dunia yang penuh dengan dosa. Karena itu kita sudah ditebusnya Bapak Ibu. Kita ditebus dan dikuduskan untuk merendahkan diri dan mau menyatakan terang bagi dunia. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Seperti kata pemazmur dalam bacaan mazmur kita tadi. Pemazmur bilang begini, buatlah wajahmu bercahaya atas hamba. Buatlah wajahmu bercahaya. Pemazmur meminta supaya wajah Tuhan itu bercahaya atas dirinya. Supaya dengan cahaya Allah itu, dia pun di dalam kehidupannya mau menyatakan terangnya bagi sesamanya. Dan memang dalam pengakuan kita Bapak Ibu, pengakuan Gereja Toraja, dikatakan bahwa kita sebagai umat yang telah ditebus dan dikuduskan menjadi umatnya, diutus ke dalam dunia. Dan pengutusan itu menandai bahwa terang Allah harus dinyatakan di dalam dunia yang penuh dengan dosa oleh kita. Kita sebagai umat diutus oleh Allah ke tengah dunia ini. Maukah kita? Bersediakah kita? Jawabannya itu ada pada diri kita pribadi. Bersediakah kita mengosongkan diri kita sama seperti Kristus, meninggalkan, bahkan mau merendah. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini sangat-sangat sulit bagi kita manusia. Mindaki itu lompa bongko kaleta. Dia olona tahu. Banyak orang tidak bersedia, banyak orang sangat-sangat sulit untuk empabongka kale. Ya tu naranwan na tahu di kuaken na, neng ebang kilana, puji tahu. Kita tidak mau merendah tapi kita mau meninggi. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, Allah yang tinggi, dia yang adalah Allah ketika dia turun merendah,
di situ kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi kemuliaan Allah bukan di tempat yang tinggi bagi Kristus, tapi saat di tempat yang terendah, ketika dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Baca di dalam pembacaan kita ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, yang ada di dalam, yang terdalam sekalipun di bawah bumi. Dan disitulah lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa Bapak Ibu. Karena itu hari ini firman Tuhan di Minggu Palmarum bagi kita. Kalau Kristus telah mengosongkan dirinya untuk keselamatan kita, maka mari Bapak Ibu, kita pun juga mau untuk mengosongkan, untuk mau menanggalkan segala yang ada pada diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita percaya dengan kerendahan itu Tuhan akan mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Dia akan membawa kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang diliputi oleh dosa. Nakuani nak penanian na PKB inang kamu ripuang ranuan ki. Inang puang mana taranuan laumpa batta ki, laumpa bongko kale dio olona puang. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sejenak teduhkan hati kita. Kita mau merenungkan betapa nasihat Rasul Paulus ini untuk merendahkan diri seperti Kristus, membawa kita untuk terus bersedia menanggalkan segala kecongkakan, keangkuhan, segala hal yang akan menghalangi kita untuk menjadi murid, menjadi utusan Allah yang disuruh ke dalam dunia untuk pekerjaan Allah, menerangi dunia yang diliputi oleh kegelapan. Karena itu kita hanya berharap bahwa Tuhan, pengharapan kita, yang akan menolong kita. Amin. Diberi kesempatan solo PKB.
Baik, Shalom Bapak Ibu sekalian. Iya, untuk merespon kasih Tuhan kepada saya di siang hari ini, izinkan saya 1 menit saja, tidak lama-lama. Iya, ya Tongkumale Joma Irian, saya sudah kebingungan, saya tidak tahu mau naik apa, pesawat tidak ada tiket, kapal laut pun tidak ada tiket. Ya, tetapi saya berdoa malam itu bahwa Tuhan izinkan saya untuk mau berlayar ke Makassar karena ada pertemuan dengan Kedatuan Lu di Makassar dan saya harus bertemu dengan mereka. Tetapi di malam itu saya bilang tidak ada jalan lain kecuali datang pada Yesus. Hanya datang pada Yesus. Lalu saya berjanji pada Tuhan, Tuhan Yesus, jika Engkau izinkan hamba-Mu ini untuk sampai ke Makassar, maka aku akan melakukan kehendak-Mu. Lalu mentama nama puasa Ester. Ya, karena saya baca itu surat Ester luar biasa ketika penindasan bagi umat Yahudi saat itu mau dibasmi. Ya, tapi tak aku lampai kalandoi karena nanti Ibu Pendeta marah sama saya. Ya, lalu saya berdoa masuk ke dalam puasa Ester. Setiap kali saya masuk di kamar mandi karena malas suki ke hari kedua, hari ketiga, ya saya masuk selalu dalam keadaan mandi, lalu saya bilang, Tuhan izinkan saya untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Ya, hari kedua tak mau kuanu, tapi saya bilang sama Tuhan, bukankah firman-Mu berkata kepada kami umat-Mu bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman-Mu. Jadilah padaku seturut yang Engkau kehendaki. Tak aku maabaya kepala Jomai, saya gratis 10 pelabuhan yang saya lewati. Selalu bilang tiket-tiket, bilang ada tiket, saya diam saja, saya dilewati 10 pelabuhan. Bukankah itu luar biasa buat kasih Tuhan yang terjadi pada hidup saya, sehingga saya ingin memuji dan memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Demikian. Lebih dari gunung, lebih dalam dan ulangi tidak masuk tadi ya, maaf karena tak nilai latih jadi terlalu tinggi apa ya, coba cek kres ya Yana jawaban mak gitar jadi muim badikua bisa ditandai ya. Tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut kasih-Mu Tuhan. Ajarkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu.
Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Baik, pada bentuk bersemangat. Ya, terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus selalu dimuliakan dan Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita dengarkan naskah persiapan perjamuan kudus yang rencana akan dilaksanakan pada hari Jumat Agung. Karena itu mari mempersiapkan diri. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing bersikap demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan dirinya kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat pada Jumat Agung bersama dengan anak-anak kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita bersyukur karena kasih Tuhan bagi jemaat, sehingga terus ditambahkan umurnya, diberi kesehatan. Ada beberapa
yang berulang tahun sejak tanggal 7 sampai 13 April 2025. Bersyukur bersama dengan Mama Patra, Bapak Daud Manana, Bapak Freddy Palete, Nenek Vi, Saudari Helsa Pareang, Bapak Yunus, Bapak Yohanes Karoen, Nenek Cita, dan Ibu Maria Rapun. Dan juga kita berdoa bagi beberapa orang tua kita yang telah lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Berdoa bagi Bapak Dapen yang rencana akan operasi di Rumah Sakit Elim, Nenek Rapa yang sementara menerima perawatan di Rumah Sakit Elim, dan beberapa yang sementara dirawat di rumah. Kita berdoa bagi Nenek Eva, Bapak Kevin, Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Bapak Markus Basang, Nenek Nathan, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Ibu Brendina Patabang, Nenek Sila, Mama Lando, Ibu Tini di Makassar, Bapak Mendila Pengpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Bapak Hari atau Nenek Hari, Nenek Dandi, Bapak Jeffrey Saranga, Nenek Cindy, dan Nenek Prisil. Dan kita berduka cita bersama keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga almarhumah Ibu Agustina Lebang, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Sartia Ka Taula Abi, keluarga Bapak Daud Sampearung, keluarga Bapak Simon Balek, keluarga Bapak Oase Maranu Poli, dan keluarga Bapak MK Simbah. Dan juga kita dukung dalam doa ada kegiatan ibadah penghiburan dan ibadah rangkaian Paskah. Mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan perayaan Paskah. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, kita naikkan syafaat kita, kita berdoa. Engkau telah menguatkan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyempurnakan kami dengan kasih-Mu, sebagaimana firman-Mu. Engkau yang telah mengosongkan diri, mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan manusia, untuk menebus kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk meneladani kasih-Mu, sehingga hidup kami di tengah dunia yang diliputi oleh dosa ini Tuhan akan menerangi dunia ini, sehingga kebenaran Tuhan yang terus nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pilih dan Engkau tetapkan di tengah-tengah jemaat-Mu selaku majelis gereja. Baik pendeta, penatua, diaken, bersama dengan pengurus OIG, perlengkapi selalu Tuhan. Dan Tuhan pakai selalu dalam rencana Tuhan sendiri, sehingga hamba-hamba Tuhan akan terus diberi
lidah seorang hamba dan telinganya akan terus dipertajam oleh Tuhan untuk mendengar suara Tuhan dan disampaikan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama beribadah. Ada yang sementara dirawat di rumah sakit, ada yang sementara dirawat di rumah, ada juga yang sementara berada di dalam masa lansia, ada yang sementara dalam pemulihan, ada yang berduka cita. Tuhan dalam pergumulan mereka, Tuhan terus kuatkan. Tuhan berkati segala kasih sayang keluarga bagi orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Lawatlah mereka selalu Tuhan, pulihkan mereka secara khusus yang akan menjalani operasi. Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada dokter para medis yang menangani, sehingga operasi boleh berjalan dengan baik, dan kasih Tuhan yang akan terus dipuji dan dimuliakan oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan usianya. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan kasih sayang-Mu, pemeliharaan di dalam kehidupan menjalani usia yang baru. Kiranya mereka semua Tuhan, terus Tuhan sempurnakan dalam kehidupan mereka, dan mereka terus berkenan bagi Tuhan. Berdoa Tuhan bagi beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, ibadah sebentar sore, bahkan sepanjang sepekan ini Tuhan, dalam Minggu Palmarum, ada beberapa ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan oleh jemaat-Mu. Ibadah penghiburan, dan juga Tuhan, ibadah Kamis Putih, Jumat Agung yang akan dilaksanakan perjamuan kudus bersama dengan anak, dan juga perayaan Paskah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh kegiatan ini kami pertaruhkan. Tuhan memberkati. Dan Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk mengambil bagian dalam perayaan-perayaan ini. Berdoa Tuhan bagi seluruh umat-Mu. Berkati mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di tengah keluarga, dalam rumah tangga masing-masing, dalam mengangkat tugas pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha mereka sepanjang sepekan ini. Tuhan yang mendahului mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan membawa berkat untuk kehidupan mereka. Berdoa Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu dalam penuntutan ilmu, dimanapun mereka berada Tuhan, dari jenjang yang paling rendah sampai yang tinggi. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya anak-anak jemaat-Mu Tuhan terus hidup berkenan kepadamu, terus menjadi anak-anak yang selalu manis dalam pemandangan-Mu ya Tuhan. Karena itu berkati orang tua mereka untuk terus mendidik, mengarahkan, dan membesarkan anak-anak karunia-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan, Engkau telah berkenan memberkati Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong dalam pelayanan melalui pertukaran pelayanan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati Badan Pekerja Klasis, berkati bersama dengan segenap majelis gereja di 10 jemaat-Mu di Klasis Kesuk Malenong. Berkati bersama dengan pengurus wilayah dan juga Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kiranya Tuhan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami tata melalui jemaat-Mu, semuanya itu boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Engkau terus peliharakan kami umat-Mu di tengah bangsa dan negara ini. Pakai pemerintah kami senantiasa Tuhan, untuk menciptakan damai sejahtera bagi seluruh umat melalui pemerintahan yang Tuhan percayakan. Kiranya mereka semua takut akan Tuhan dan terus bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai kami hingga selesainya ibadah ini. Dan ketika usai sebentar, ketika anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka, Tuhan menyertai, baik yang berjalan kaki maupun yang melalui kendaraan. Kiranya kami semua dapat tiba dengan selamat. Kami boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami, melakukan segala tugas-tugas kami. Dan Tuhan terus peliharakan kami, sehingga minggu depan Tuhan, kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Sekiranya ada yang tidak berkenan kepada-Mu terjadi dalam ibadah ini, biarlah Tuhan terus kuduskan kami. Inilah kami Tuhan. Persiapkan kami untuk terus hidup sesuai yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mendengarkan Warta Jemaat Karambe 13 April 2025. Pertama disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Agustin Sarjana Teologia yang sudah memimpin ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati, dan juga segenap majelis gereja kelompok Toa Alo dan rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Penekanan warta jemaat yang pertama, perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe ke rumah duka almarhumah Ibu Maria Kalili, orang tua dari Bapak Oase Maranopoli, Bapak Lala, ke Buntao dilaksanakan pada hari Selasa 15 April 2025. Majelis Gereja Jemaat Rantekata meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah jam 4 sore, berkumpul di Gerura dan berangkat jam 3 sore karena ibadah rumah tangga pada minggu ini untuk sementara ditunda. Berikutnya ibadah penghiburan almarhumah Ibu Lois Gangga, Mama Prisil, dilaksanakan pada hari Rabu 16 April 2025 jam 4 sore di rumah Bapak MK Simbah, kelompok pelayanan Panakda, akan dilayani oleh Jemaat Peniel Palopo, dan ibadah pemakaman pada hari Kamis 17 April 2025 jam 10 dilayani oleh Jemaat Karambe. Berikutnya disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 16 April 2025 jam 8 malam. Pelayan firman Bapak Penatua YS Dalipang melalui YouTube Jemaat Karambe. Berikutnya ibadah rangkaian Paskah Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Kamis sampai hari Minggu. Yang pertama pada hari Kamis dilaksanakan jam 4 sore dengan nuansa pakaian nuansa warna putih. Pada hari Jumat ibadah dilaksanakan jam 9 pagi, juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus, nuansa pakaian berwarna merah. Pada hari Sabtu dilaksanakan jam 4 sore
dan nuansa pakaian warna hitam atau nuansa Toraja. Hari Minggu dilaksanakan jam 9 pagi dengan nuansa pakaian kuning atau berwarna cerah. Untuk rangkaian Paskah bagi sekolah minggu pada hari Kamis dilaksanakan jam 2:30 sore. Pada hari Jumat ibadah digabung dengan orang tua. Pada hari Minggu ibadah dilaksanakan di gedung gereja, pawai obor dimulai jam 3 subuh dan dilanjutkan dengan ibadah Paskah sekolah minggu. Berikutnya disampaikan kepada anggota jemaat dan keluarga bahwa penerimaan siswa baru TK Antera Karambe sudah dibuka mulai 17 April sampai 30 Mei 2025 dengan pembagian kelas. Kelas 0 kecil umur 4 sampai 5 tahun, kelas 0 besar umur 5 sampai 6 tahun. Mari Bapak Ibu daftarkan anak cucu kita di TK Antera setiap jam kerja di kantor gereja Jemaat Karambe. Berikutnya kumpulan sekolah minggu di kelompok Tondok Lombok pada hari Senin 14 April 2025 di rumah anak terkasih Kenso dan Kiano jam 3 sore. Berikutnya telah berada di tengah-tengah jemaat Karambe keluarga Bapak Gusti Ruru bersama istri Ibu Lady Febrianti. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Rantepao. Segenap majelis gereja dan anggota jemaat Karambe mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jika ada hadir di dalam ibadah ini, silakan berdiri. Tidak ada, ya. Mungkin sudah di ibadah pagi atau sebentar di sore. Berikutnya yang terakhir, dihimbau bagi anggota jemaat untuk memasang simbol Paskah di depan rumah dan diberi hiasan lampu kain ungu. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, sehingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan
akan ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Pergilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan hati yang penuh kerendahan, mengikuti jejaknya yang penuh kasih, dan nyatakanlah kasih Tuhan dalam setiap langkahmu. Jadilah saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan, dan biarlah damai sejahteranya menyertaimu sekarang dan selama-lamanya. Ya, saya siap menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Karena itu arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Dalam kerapuhan dan kerentanan kita, karena kita adalah orang yang bercela, mari mengosongkan diri kita, meminta tuntunan Tuhan, mengandalkan Dia, menjalani kehidupan ini. Setiakah diriku padamu, Tuhanku? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasmu. Kobarkan semangat bagi hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita.